dong. Hah? Apa? Kalian belum? Sekarang vaksinasi COVID bisa dimulai dari umur 12 tahun. Jangan takut untuk divaksin ya, biar kita bisa berkumpul lagi. Sekarang kita mau ibadah, tetapi kalian siapin diri kalian dulu, pakai baju rapi, dan saat ibadah nggak boleh makan ya. Sebelum kita lanjut ibadahnya, kita doa dulu yuk. Silahkan Kak Riris. Terima kasih Ovi. Nah sahabat, bener tuh apa yang dibilang sama Ovi tadi. Kalau untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah yang sudah berumur 12 tahun, jangan pernah takut untuk melakukan vaksin agar kita dapat memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Sebelum kita mulai ibadah, sahabat kecil ada di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesehatan pada kami, sehingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal sampai akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Makasih Kak Riris. Sahabat kecil, kita puji nama Tuhan yuk. Sahabat kecil, kalian tahu nggak biji sesawi itu sebesar apa? Sebesar ini, atau sebesar ini? Kalian salah, biji sesawi itu kecil banget. Sama seperti iman kita yang terlihat kecil tetapi memiliki Tuhan yang besar. Yuk kita nyanyi. Sesawi, ku punya iman yang dapat memindahkan gunung. Ku punya iman sebesar biji sesawi. Ku punya iman yang dapat memindahkan gunung. Asalkan ku percaya bersama Yesus, ku kan melakukan perkara besar. Asalkan ku tak bimbang, bersama Yesus ku kan melakukan perkara ajaib.
surgawi. Kukuhnya iman yang dapat memindahkan gunung. Asalkan ku percaya bersama Yesus, bukan melakukan perkara besar. Asalkan ku tak bimbang bersama Yesus, bukan melakukan perkara ajaib. Halo sahabat yang ada di rumah. Kita tadi sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sahabat yang ada di rumah, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat 17. Ayo, 1 Korintus itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, pastinya ada di perjanjian baru. 1 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Sahabat yang ada di rumah sudah menemukannya? Biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kalau sudah menemukan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan dan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk merendahkan hati kami, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat memahami, dan kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Tolong ya Tuhan, berikanlah roh hikmat-Mu atas kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita baca sama-sama ya sahabat, dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah, di situ ada kata-kata, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Di sini ayatnya berkata kalau ada seseorang yang dikirimkan, yang diutus untuk memperingati seseorang. Nah, sahabat yang ada di rumah, ada yang tahu atau ada yang pernah memperingati seseorang atau menegur seseorang atau peduli, ya bahasanya itu ada peduli. Peduli itu kita bisa menegur, kita bisa kasih tahu hal yang benar yang seharusnya itu seperti apa. Nah, sama seperti misalkan contohnya seperti saat ini. Saat ini kita dilanda oleh virus COVID-19. Banyak manusia di muka bumi yang harus memakai masker, yang harus selalu mencuci tangan, yang harus selalu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menjaga jarak. Nah, sahabat yang ada di rumah, kira-kira sahabat pernah nggak
memperingati atau peduli terhadap teman-teman sahabat atau mama, papa, keluarga, tetangga, atau teman sahabat kalau misalkan melanggar 5M. Nah, melanggar 5M yang tadi. Misalkan contohnya yang paling gampang adalah memakai masker. Kita semua pasti tahu dong memakai masker itu agak susah untuk bernafas. Karena hidung kita dan mulut kita tertutup. Tetapi itu sangat penting dan itu sangat penting untuk kebaikan kesehatan kita. Nah, sahabat, kalau sahabat pernah peduli kepada teman, keluarga, tetangga untuk melihat ada yang tidak memakai masker, melanggar peraturan 5M itu, apakah sahabat mau? Apakah sahabat takut ntar dianya marah, takutnya nanti saya dijauhi. Apakah ada yang punya perasaan seperti itu? Mungkin sahabat punya perasaan seperti itu. Takut dibilang bawel, takut dibilang cerewet. Tapi ingat, kita peduli terhadap mereka, makanya karena kita peduli, karena kita sayang terhadap mereka, makanya kita mau ngasih tahu mereka hal yang benar. Tolong dong, maskernya tolong dipakai. Tolong dong, mencuci tangan dahulu. Atau tolong dong jaga jaraknya ya, menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, karena kita sayang, karena kita peduli, makanya kita kasih tahu. Walaupun responnya orang yang kita kasih tahu itu tidak enak, tidak mengenakan, tapi tidak apa-apa. Karena kita sudah melakukan hal yang benar. Kita sudah kasih tahu untuk tetap memakai masker, terus kita tetap kasih tahu untuk selalu jaga jarak. Itu agak susah juga ya sahabat ya. Karena kita kan namanya berteman, terus kita di luar atau kita di dalam rumah pun mungkin ada sahabat-sahabat yang ada di rumah yang harus menjaga jarak. Walaupun mungkin bahkan di dalam rumah itu ada juga yang sampai memakai masker. Nah, karena ada yang harus isolasi mandiri. Oh ya, untuk masalah isolasi mandiri, ada nggak? Kakak mau tanya di sekitar rumah sahabat yang ada yang melakukan isolasi mandiri, mau itu tetangga rumah sahabat di kanan kiri, depan belakang, atau teman-teman yang ada di sekolah maupun yang ada di gereja, mama, papa, kakak, tante, om, atau bahkan kakek atau nenek yang melakukan isolasi mandiri. Nah, sahabat, untuk orang yang melakukan isolasi mandiri, sahabat perlu tahu, walaupun mereka terpapar virus COVID-19, tapi sahabat harus tetap punya rasa kepedulian terhadap mereka yang harus isolasi mandiri. Dengan cara apa ya? Nah, pasti bertanya-tanya dong, dengan cara apa kita melakukan kepedulian, menunjukkan kepedulinya kita terhadap mereka yang sedang terpapar virus COVID-19. Kita bisa misalkan video call, sekarang kan zaman sudah canggih ya sahabat ya. Kakak yakin banyak sahabat yang di rumah yang mungkin handphonenya sudah Android, atau misalkan yang belum Android bisa melalui telepon biasa, yang Android bisa video call, bagaimana keadaannya, terus gimana, udah makan belum, vitaminnya bagaimana, obat-obat yang diminum bagaimana. Atau kalau sahabat di rumahnya punya sedikit lebih makanan, jangan sisa ya, tapi punya makanan tapi agak sedikit berlebih, itu sahabat boleh membagikannya ke orang-orang yang sedang terpapar virus COVID-19. Tetangga-tetangga nih, misalkan ada, boleh ditaruh di depan pintu rumahnya, tapi tetap harus melakukan protokol kesehatan. Harus tetap pakai masker saat ingin memberikan makanannya. Di depan pintu, atau yang kalau misalkan ada pagernya, itu bisa disangkutin, bisa dicantelin. Di besi-besi pagernya itu bisa ditaruh di situ, biar nanti setelah sahabat
pulang, orang yang di dalam rumahnya itu pasti sukacita karena walaupun dia sedang isolasi mandiri, tapi dia masih merasakan punya perasaan, oh ternyata masih ada ya orang yang peduli dengan saya, dan itu sangat bagus untuk meningkatkan imun orang tersebut, sahabat. Karena mereka tidak dijauhi, mereka tidak dikucilkan, mereka tidak dicemooh atau diomongin karena dia itu kena COVID, jauhin, takut, jangan. Justru kita harus peduli. Kita harus menanyakan kabar, keadaan, sudah makan belum, vitaminnya bagaimana. Terus kalau misalkan punya sedikit makanan berlebih, kita harus kasih, kita harus memberi. Karena itu sangat teramat penting untuk imunnya, agar imunnya tidak drop, agar dia tetap punya semangat untuk bisa sembuh. Karena kenapa kita harus begitu? Kenapa kita kok kita harus sih capek-capek peduli sama orang lain? Kita kok harus memperhatikan hidup orang lain? Kenapa nggak hidup kita sendiri? Ingat pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau tidak salah pernah berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih itu apa adik-adik? Kasih itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Nah, dan juga jangan lupa, Tuhan Yesus pun peduli sama kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus juga peduli sama umat manusia di muka bumi ini. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan cara Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Tuhan Yesus aja peduli sama kita. Tuhan Yesus aja rela memberikan nyawanya untuk kita, menggantikan dosa-dosa kita di kayu salib. Tapi kenapa kita sebagai anaknya, sebagai muridnya tidak pernah mau hanya hal sekecil aja? Memberikan makanan sedikit saja. Atau memberikan hanya sekedar kabar, keadaannya bagaimana. Kan tidak sulit. Tuhan Yesus sudah, itu susah loh sahabat. Tuhan Yesus sudah peduli dengan kita dengan cara dia memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sahabat, tetap ingat ya, kita harus tetap peduli. Dalam kondisi seperti ini, kepedulian itu sangat penting. Karena bagi orang-orang tertentu yang terpapar itu sangat teramat penting, sangat membuat bahagia. Karena ada yang tahu kan, ada sebuah lagu, hati yang gembira adalah obat. Jadi gimana caranya kita membuat hati para orang-orang, mereka yang di luar sana yang terkena COVID, tetap hatinya bergembira. Agar pengobatannya, agar penyembuhannya lebih cepat. Nah, sahabat, tapi jangan lupa, kita sudah peduli. Kita sudah peduli dengan menegur, kita sudah peduli dengan menanyakan kabar. Tapi jangan lupa ya, harus diingat, di saat kita ditegur, di saat kita diperingati oleh seseorang, oleh orang lain, karena kita berbuat salah, jangan pernah marah, jangan pernah merasa dendam, karena itu artinya saat kita dipedulikan, saat kita ditegur, saat kita dikasih tahu, berarti orang tersebut sayang terhadap kita. Kita kan tadi, karena kita sayang, makanya kita menegur orang tersebut. Nah, kebalikannya, di saat kita berbuat salah dan kita ditegur oleh orang lain, sahabat yang ada di rumah, jangan marah. Tidak boleh marah. Karena itu tandanya mereka sayang terhadap kita. Sahabat yang ada di rumah, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Tetapi kakak ingin mengucapkan selamat untuk sahabat kecil yang ada di rumah yang sudah lulus dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat untuk sekolah yang baru, semoga di tempat yang baru, di sekolah yang baru, tingkatan kelas yang baru. Sahabat kecil yang ada di rumah,
jauh lebih rajin belajar, jauh lebih sering berdoa, jauh lebih sering mengandalkan Tuhan, agar Tuhan Yesus selalu menolong sahabat kecil yang ada di rumah untuk tetap semangat belajar, memberikan kepintaran, dan juga kakak juga nggak lupa untuk sahabat-sahabat kecil yang ada di rumah yang sudah naik kelas, selamat ya. Tetap rajin belajarnya, jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan Yesus agar kita bisa mendapatkan nilai yang baik, yang terbaik, dan kita juga bisa membahagiakan orang tua dan membanggakan orang tua kita. Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengajarkan kami melalui firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami diajarkan oleh-Mu untuk tetap mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama kami. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami ingin berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19, baik yang ada di dalam rumah sakit maupun yang ada di rumah, yang sedang melakukan isolasi mandiri, kiranya Tuhan Yesus cepat pulihkan, Tuhan Yesus cepat angkat sakit penyakitnya ya Bapa, atas di tubuh mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat kembali lagi sehat, mereka dapat kembali lagi beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Berkati setiap makanan dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi ya Bapa. Terlebih untuk keluarganya yang merawat ya Bapa, berikan kesehatan dan kekuatan juga pada mereka ya Bapa yang merawatnya ya Bapa. Sehingga keluarga yang merawat ya Bapa tidak juga terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang saat ini yang sudah lulus dari sekolahnya Bapak, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun dari SMA ke perguruan tinggi ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus memberikan kepintaran dan juga kecerdasan ya Bapak. Biarkanlah Tuhan adik-adik kami ini selalu takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, agar mereka diberikan kepintaran dan juga kecerdasan ya Bapa. Berikan semangat belajar yang tinggi pada mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami tak juga lupa berdoa untuk mama papa kami. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan dan usaha yang papa mama kami lakukan ya Bapa, untuk tetap membesarkan kami dan juga menyekolahkan kami ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan apa yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan Yesus buat berhasil ya Bapa. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan cepat pulihkan bangsa Indonesia dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami sangat rindu Tuhan untuk bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja, di rumah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus tolong ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan dengan segala kekuasaan-Mu, dengan segala kekuatan dan keperkasaan-Mu ya Bapa, Engkau mampu mengangkat, mengambil virus COVID-19 ini dari bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Biarkanlah Tuhan pemerintahan akan selalu takut akan Tuhan, akan selalu tetap sehat, akan selalu tetap kuat ya Bapa. Sehingga mereka, para pemerintah, tetap berupaya memaksimalkan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini Tuhan, tidak banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus mengetahui segala isi hati kami. Tuhan Yesus sudah mengetahui lebih dulu apa yang kami inginkan, apa yang sedang kami butuhkan, apa yang sedang kami pergumulkan ya Bapa. Kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Riris atas ceritanya hari ini. Jadi sahabat kecil tahu kalau kita harus peduli dengan lingkungan. Sahabat kecil, ada nggak nih teman kalian atau tetangga kalian yang sedang isoman? Nah, kalau ada, kalian jangan jauhi ya. Kalian bisa support melalui video call atau mengirim makanan tetapi diletakkan di pagarnya. Nah, kita punya lagu nih tentang peduli. Yuk kita gerakin badan kita. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajarku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Duh, gembiranya jadi anak-anak Allah. Duh, senangnya aku bisa jadi berkat. Duh, bahagianya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Sahabat kecil, makasih ya udah ikutin ibadah kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap mematuhi 5M. Sekarang udah bukan 3M lagi, melainkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.